Kamu ngapain ke sini, Rom? Aku bakal lama di sini, kamu percuma ke sini, ujar si Ren. Ren, udahlah, kamu harus pulang. Jangan ngarepin aneh-aneh di sini. Apalagi sampai mau ke final. Kamu itu cuma petani. Lagian juga dia jelek. Mana mau kamu sama orang cacat kayak dia, ujar Romi membuat kesal wanita yang berdiri di belakangnya. Tak lain itu adalah Sanum Kelani. Maksudnya apa ya? Anda menghina anak saya, tanya Sanum heran. Sanum kembali bertandas. Saya bisa sekali menuntut kamu atas pencemaran nama baik. Kamu pikir kamu tidak bisa dituntut? Tanya Sanum heran. Bu, emang anak ibu begitu kan? Masa banyak banget yang jadi pesertanya dan dipilihnya cuma satu? Petik 2. Ya terus kamu mau anak saya punya istri berapa? 4. Tanya Sanum heran. Saya bukannya mau anak ibu poligami atau apapun. Tapi saya mau anak ibu yang adil. Masa dari sekian ratus orang cuma satu yang dipilih? Nanti yang kalah dapat apaan? Ujar Romi. Siren sangat ingin menyudahi perkataannya. Menyetopnya untuk bicara tapi lelaki itu keburu duluan berkata. Saya tegaskan ya ibu. Lences, atau apalah itu minimal harus bersikap adil sama semua peserta. Minimal kasih duit lah buat mereka yang ikut serta. Kan jadi enggak capek-capek, ujar Romi. Sanum makin sebal dengannya. Saya tegaskan ya kepada Mas, siapalah ini namanya. Kami menjalankan acara ini bukan memaksa tapi keinginan dan itikat baik kalian untuk memenuhi undangan. Kalau kalian merasa waktunya terbuang percuma yaitu di luar tanggung jawab kami. Kami kan di awal sudah bilang. Sudah menegaskan kalau kami tidak memaksa kalian ingin ikut atau tidak. Kok malah jadinya nyalahin ke kita? Ujar Sanum kesal. Ya tapi kan Bu. Baru mau berkata. Romi langsung disetop oleh Siren. Udah Rong, kamu apaan sih? Bu Sanum, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan kami dalam berucap. Kami harap ibu tidak marah ke kami dan tidak jadi menuntutnya. Menganggap kebodohan perkataan salah satu dari kami sebagai hal yang tak terlalu dipikirkan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya, ujar Siren membawa pergi paksa Romi dari sana. Kamu nih, ayo ikut, meninggalkan Karen dan Sanum berduaan di sana. Karen tersenyum menyapa Sanum. Sanum entah kenapa masih sebal. Masih terlihat kesal raut wajahnya meski sedikit disenyumi balik juga. Maaf, kalau boleh saya tahu apa benar kalau ibu adalah... Ibu kandung Lancaster, tanya Karen. Ya saya ibu kandungnya. Kayaknya berita tentang kalau saya adalah ibu Lancaster sudah hampir diketahui banyak orang. Ini cukup menyebalkan menurut saya, ujar Sanum risih. Enggak kok Bu, saya baru tahu soal ini. Mungkin cuma sebagian orang aja yang tahu soal masalah ini. Kalau boleh, bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar. Saya akan merasa sangat senang jika ibu berkenan untuk mengobrol dengan saya, ujar Karen. Tapi jangan lama-lama ya, ujar Sanum. Iya, tentu, ujar Karen tersenyum senang. Siren merasa sangat kesal dengan Romi. Kamu apa-apaan sih Rom? Kamu kesini teh ngapain? Udahlah kamu ngeganggu aku aja. Bikin malu aku di depan umum tahu. Udahlah pulang aja kamu. Sebel aku sama kamu. Kesal Siren mengusir. Menyuruhnya pergi. Ren, kamu harus tegas dong. Aku kan kayak gini karena ingin membela kamu. Bukan karena kepengen aku sendiri. Kamu biar enggak rugi waktu. Rugi tenaga di sini ya aku mau kamu dapat untung. Petik 2. Tapi enggak gitu juga. Kamu kesini yang ada bikin ribut. Enggak ada sama sekali akan berubah. Kecuali makin membuat aku malu. Di depan umum kamu mempermalukan aku. Namaku tercoreng di hadapan mereka semua. Kamu enggak mikir. Gimana akunya nanti? Kalau reputasiku terlanjur buruk di mata orang tuanya. Aku malu Kang. Nanti kalau aku enggak kepilih gimana? Ujar Siren. Itu bagus. Biar kamu enggak menang aja sekalian. Akang ih. Ye apa? Udahlah pulang aja sana. Neng. Sejujurnya teh Akang. Akang suka sama Neng. Hah. Neng mending sama Akang aja Neng. Dibanding sama orang kaya itu. Takut Neng. Nanti kalau dia beneran buruk rupa dan usianya enggak lama lagi gimana? Ngeri deh Neng jadi janda entar. Ditinggalin di usia muda. Buang-buang waktu yang kayak gitu Neng. Mending sama Akang. Enggak pakai seleksi-seleksian.
Titik titik. Langsung diterima jadi istri akang Neng, langsung nikah juga bisa Neng sekarang. Yuk kita ke Kua, ujar Romi. Hah, jangan ngaco deh Kang Romi Gusti. Titik titik titik. Kamu kenapa juga bisa suka sama aku? Kamu kan bukannya lagi dekat sama Lilis? Tanya si Ren heran. Aku teh udah lama suka sama kamu Ren. Cuma aja baru bilang sekarang. Titik titik. Gimana? Kamu terima ya? Kita langsung ke Kua sekarang, ujar Romi. Enggak. Kamu tuh udah pulang sana. Kamu enggak ada kerjaan banget sih bisa suka sama aku. Tanya si Ren kesal. Pulang sana, usirnya. Romi malah justru menarik tangan si Ren. Enggak, pokoknya kita harus ke Kua sekarang juga. Ayo, ujarnya memaksa. Apaan sih? Lepas, lepas, lepas. Si Ren coba berontak berkali-kali. Enggak, ujarnya berkali-kali. Memukul tangannya atau berontak sekali lagi. Tapi sayangnya ia tak membiarkannya pergi begitu saja. Aku enggak mau nikah sama kamu. Lepas, tolong, pekiknya. Tangannya langsung ditarik oleh seorang pria. Tidak lain itu adalah Len. Pria bermasker dan berkacamata itu segera menjauhkan diri si Ren dari Romi. Apa Anda tidak memiliki sopan santun? Tandas Len kepada Romi, membuat Romi berbalik kesal dengannya. Siapa manehah? Tandasnya berniat mengambil tangan si Ren lagi namun Len keburu menepis tangannya. Masih belum juga menyerah. Tandas Len. Maneh siapa sih? Oh atau jangan-jangan Maneh mau nyulik calon istri saya? Tanya Romi. Calon istri. Si Ren calon istri Anda. Yang benar saja. Jangan mimpi. Si Ren saja enggak mau diajak ke Kua sama Anda. Apalagi disuruh nikah. Ujar Len heran. Ya terus Maneh siapa? Pacarnya aja bukan. Titik titik. Mau bawa-bawa si Ren. Ujar Romi. Saya calon pacarnya. Lebih tepatnya saya calon suami si Ren. Ujar Len. Hah. Jangan ngaco ya Maneh, ujar Romi. Si Ren hanya diam saja dikatakan seperti itu. Bingung karena ingin menjawab apa. Ren, cepat jawab dia siapa? Tanya Romi kesal. Udahlah Rom. Dia teman masa kecilku. Len namanya. Len kenalin dia Romi. Temanku bekerja di ladang. Mereka saling menyudutkan pandangan masing-masing. Menatap tajam mata satu sama lain. Saling bersalaman sebentar. Meski tidak niat juga salamannya. Sepertinya kamu sering menghabiskan waktu dengan dia saat di bertani, ujar Len. Kasian deh cuma teman masa kecil. Titik titik. Pasti cuma cinta bertepuk sebelah tangan aja. Ujar Romi membuat Len makin sebal dengannya. Katakan Ren. Kamu juga mencintai saya kan? Ayo katakan. Ujar Len. Si Ren menghela nafasnya. Nanti makin ribut Len. Aku tahu sifat Kang Romi. Bisik si Ren. Katakan saja Ren, nanti kamu malah makin dikejar sama dia. Bisik Len. Si Ren menarik nafasnya dan berkata, aku juga suka sama dia. Bohong, gak percaya. Si Ren mengernyit heran. Beneran, ngapain aku bong? Ujar si Ren. Ya bong lah, ngapain kalau saling suka malah si Rennya ikut acara pencarian jodoh kayak gini. Jangan ngaco kamu, ujar Romi. Itu atas suruhan saya. Intinya saya menginginkan si Ren menikah dengan saya sebentar lagi. Ujar Len menarik tangan si Ren membawanya pergi dari sana. Heh, si Ren, ye beleguk, keluh Romi.